Sebagian besar pemahaman remaja mengenai pajak saat ini hanya sebatas hal-hal yang umum saja, yaitu bahwa pajak adalah kewajiban warga negara yang harus dipenuhi. Sebenarnya apa sih itu pajak? Bersama saya Kansa Nadifa, yuk sama-sama kita cari tahu apa itu pajak berdasarkan buku Dasar-Dasar Perpajakan yang ditulis oleh Ibu Juli Ratnawati dan Ibu Retno Indah. Menurut UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, setelah kalian tahu apa itu pajak, sebenarnya apa sih fungsi dari pajak itu? Nah, yang pertama adalah fungsi budgeter. Fungsi budgeter merupakan pungutan pajak yang memberikan sumbangan terbesar pada kas negara, yaitu kurang lebih 60-70% pungutan pajak memenuhi postur APBN. Maka dari itu, pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran umum rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contohnya adalah penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN. Selanjutnya adalah fungsi mengatur atau reguleran. Fungsi reguleran merupakan pungutan pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau untuk melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial ekonomi. Contohnya adalah pemberian intensif pajak atau tax holiday untuk mendorong peningkatan investasi dalam negeri. Jenis-jenis pajak ini sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu berdasarkan golongannya, berdasarkan sifatnya, dan berdasarkan lembaga pemungutnya. Untuk berdasarkan golongannya dapat dibagi menjadi 2. Yang pertama ada pajak langsung, yaitu pajak yang harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan atau dibebankan ke orang lain maupun pihak lain. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Yang kedua ada pajak tidak langsung atau pajak yang dapat dialihkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Contohnya adalah PPN atau pajak pertambahan nilai. Berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak. Contohnya adalah PPh atau pajak penghasilan. Sedangkan pajak objektif merupakan pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang berupa benda. Contohnya adalah PPN, PPNBM, dan PBB. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan lembaga pemungutnya. Ada pajak negara dan pajak daerah. Di mana pajak negara dipungut oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah. Tata cara pemungutan pajak yang pertama adalah sel-sel pajak. Pemungutan pajak dapat dilakukan dalam 3 sel-sel. Yang pertama ada sel-sel nyata atau real. Sel-sel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada objek yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua ada sel-sel fiktif. Sel-sel ini menyatakan bahwa pengenaan beban pajak didasarkan pada anggapan yang diatur dalam undang-undang. Dan yang terakhir adalah sel-sel campuran. Dalam sel-sel ini, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara sel-sel nyata dan sel-sel fiktif. Selanjutnya adalah asas pemungutan pajak. Dan terdapat 3 asas pemungutan pajak, yaitu asas tempat tinggal atau domisili yang menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak kepada wajib pajak yang tinggal di wilayah negara tersebut. Selanjutnya ada asas sumber atau menyatakan bahwa suatu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak. Dan yang terakhir adalah asas kebangsaan yang menyatakan bahwa pengenaan pajak dapat dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Dan yang terakhir dari tata cara pemungutan pajak adalah sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System atau sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada petugas perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Selanjutnya ada Self-Assessment System atau sistem yang memberikan wewenang pada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang setiap tahun dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dan yang terakhir ada Withholding System atau sistem yang memberikan wewenang pada pihak ketiga yang telah ditunjuk untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang dan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.